Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari kelas Manajemen Informatika 4 Hulu Utara Amantai. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengorganisasian data teknologi informasi. 1. Hierarki data. Hierarki data adalah sistem komputer yang mengorganisasikan data ke dalam suatu hierarki yang dimulai dengan bits, kemudian byte, kemudian field, record, file, dan database. Bits. Bits merupakan unit terkecil dari data yang dapat diproses oleh komputer, dan satu kumpulan bit terdiri dari 8 bit adalah byte, yang merepresentasikan karakter tunggal, bisa berupa huruf, angka, atau simbol. Field. Field merupakan penggabungan beberapa karakter secara logik menjadi sebuah kata, gabungan kata atau rangkaian kata. Contohnya, nama siswa, tanggal daftar, dan alamat. Record. Record adalah gabungan dari beberapa field secara logik. Contohnya adalah nama siswa, mata kuliah yang diambil, dan lain-lain. File. File merupakan gabungan dari beberapa record sejenis yang saling berhubungan. Kemudian database. Database ialah gabungan dari beberapa file yang saling berhubungan. Kedua, penyimpanan dan pengaksesan record. Record disimpan dengan berbagai cara di dalam media penyimpanan atau secondary storage, dan penyusunannya menentukan cara bagaimana record tersebut bisa diakses. Dalam sequential access, data atau record harus diambil dan diakses sesuai dengan urutan fisik penyimpanan data tersebut. Untuk pengaksesan secara langsung atau direct atau random, user dapat mengambil atau mengakses data atau merecord di berbagai urutan tanpa perlu mengetahui urutan fisik data pada media penyimpanan. Index Sequential Access Method atau ISAM. Metode pencarian ini dengan menggunakan sebuah indeks dari key file untuk mencari sebuah record. Indeks terhadap suatu file merupakan daftar key file dari setiap record dan posisi di mana record tersebut disimpan pada media penyimpanan. Record disimpan pada disk berdasarkan urutan key. Track index menunjukkan nilai tertinggi dari key file yang dapat ditemukan pada track tertentu. Untuk menemukan record tertentu, track index dicari untuk menentukan silinder dan track yang mengandung data. Selanjutnya, secara berurutan, track dibaca untuk mendapatkan record. Direct File Access Method. Metode ini menggunakan key file untuk menemukan alamat fisik dari sebuah record. Proses menggunakan rumus matematik atau transform algorithm untuk merubah key file menjadi lokasi penyimpanan dari record. 3. Permasalahan dengan pendekatan file. Pertama, data redundancy atau duplikasi. Karena aplikasi dan file datanya telah dibuat oleh programmer yang berbeda dalam jangka waktu yang lama, maka sejumlah informasi yang sama terduplikasi di beberapa tempat. 2. Data inconsistency atau data tidak konsisten. Data inconsistency berarti suatu jenis data memiliki berbagai macam salinan yang berbeda-beda. Untuk data yang sama, salinannya tidak sama sehingga data tidak konsisten. Yang ketiga, data isolation atau pemisahan. Dengan aplikasi yang dirancang dan diimplementasikan secara unik, data file dikelola secara terpisah, mengakibatkan penyimpanan data dengan format yang berbeda, seperti ukuran tinggi dalam sentimeter atau inci, dan biasanya tidak dapat diakses oleh pihak lain. Keempat, data integrity atau integritas data. Nilai data harus dipertahankan kesesuaiannya, misalnya nilai siswa tidak boleh negatif. Yang kelima, data independence atau aplikasi atau data berdiri sendiri. Dalam pendekatan tradisional, yaitu pendekatan file, aplikasi dan file data yang berhubungan, independen satu sama lain. Keempat, pendekatan modern, basis data, database. Basis data adalah gabungan atau kumpulan dari beberapa file yang berhubungan, dan di mana file-file tersebut berhubungan ditempatkan dapat mempengaruhi user dalam mengakses data. Waktu yang dibutuhkan untuk query, entry data, keamanan, dan biaya. Dengan pendekatan modern, semua data diletakkan di tempat penyimpanan yang sama, tidak seperti pendekatan tradisional di mana program-program berbeda-beda mengakses file data yang berbeda-beda.
Basis data diatur sedemikian rupa sehingga satu atau sekelompok program menyediakan akses terhadap semua data. Sehingga permasalahan duplikasi data atau redundancy atau data yang terisolasi isolation dan data yang tidak konsisten inkonsistensi dapat dikurangi. Dan data dapat dibagi-bagikan di antara semua pengguna atau user. Di samping itu, keamanan dan integritas data meningkat dan aplikasi serta data tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Database terpusat atau centralized database. Database terpusat memiliki semua file yang saling berhubungan dalam suatu lokasi penyimpanan. File-file database ditempatkan di komputer mainframe atau komputer pusat. Dan ini tidak hanya memperkecil biaya dalam hubungannya dengan beberapa komputer, tapi juga memberikan database admin atau DBA dan kemampuannya untuk bekerja pada database dalam suatu lokasi saja. Data terdistribusi atau distribusi database. Data terdistribusi adalah sekumpulan database atau data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Penggandaan semua database atau sebagian database ke lebih dari suatu tempat atau lokasi yang biasanya lebih dekat dengan dua user. Ada dua tipe data terdistribusi. Yang pertama, replicated database. Penggandaan atau copy semua database ke beberapa lokasi dengan tujuan utama untuk mengatasi permasalahan apabila terjadi kegagalan pada database pusat. Selain itu juga meningkatkan respon terhadap akses oleh user. Yang kedua, partition database. Penggandaan atau copy sebagian database ke suatu tempat atau lokasi lain. Biasanya bagian yang digandakan adalah bagian database yang sangat dibutuhkan oleh user pada lokasi tersebut. Pengaksesan akan lebih cepat karena database tersebut berada dekat dengan user. Kelima, pembuatan basis data atau creating database. Untuk membuat sebuah database, perancang database harus membuat rancangan konsep atau conceptual design dan rancangan fisik atau physical design. Rancangan konsep adalah model abstrak database dari user atau dari segi pandang bisnis. Rancangan fisik menunjukkan bagaimana sebuah database sebenarnya diatur, disusun pada tempat penyimpanan. Rancangan konsep menggambarkan bagaimana elemen data dalam database dikelompokkan. Proses perancangan mengidentifikasi hubungan antara elemen dan data dan cara yang paling efisien untuk mengelompokkan elemen data dalam memenuhi kebutuhan informasi. Proses perancangan juga mengidentifikasi duplikasi dan pengelompokan pada elemen data membutuhkan aplikasi tertentu. Untuk mendapatkan rancangan database yang optimal, perancangan database harus menggunakan IR diagram dan normalisasi. Entity Relationship atau IR Modeling. IR diagram sebagai dokumen dari konsep model data yang berisi entity atau entitas, atribut, dan relasi yang semua digambarkan dalam diagram. Entitas adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi pada lingkungan kerja pengguna user. Contoh, pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa. Pada contoh ini, entitasnya adalah mahasiswa, mata kuliah. Entity class merupakan gabungan atau kelompok dari beberapa entity atau entitas. Instance menggambarkan keterangan dari entity. Sebagai contoh mahasiswa tertentu, John Smith 0800759633 adalah instance dari mahasiswa. Identifier merupakan atribut yang mengidentifikasi instan dari entity. Contohnya untuk instan mahasiswa dapat diidentifikasi dengan nomor ID mahasiswa. Relationship adalah yang menggambarkan hubungan satu entity dengan entity lain. Hubungan tersebut bisa berhubungan one to one to many, and many to many. Normalization. Pada relational database perlu dilakukan analisa agar tidak terjadi pengulangan atau redundancy. Normalisasi adalah cara untuk menganalisa dan mengurangi suatu relasi database menjadi lebih singkat dengan tujuan meminimalkan duplikasi data, memaksimalkan integritas data, dan kinerja proses yang baik.
6. Sistem manajemen database atau database manajemen sistem atau DBMS merupakan suatu software atau program atau sekelompok program yang dapat memberikan akses ke database. DBMS memperbolehkan organisasi untuk menyimpan data di dalam suatu tempat penyimpanan. Dari itu, data dapat diupdate dan diambil, dan juga memberikan akses ke data yang disimpan oleh berbagai macam program aplikasi. DBMS juga memberikan mekanisme untuk pengelolaan integritas informasi yang disimpan, mengatur keamanan dan akses dari user, perbaikan informasi ketika sistem rusak, dan pengaksesan berbagai macam fungsi database di dalam aplikasi yang ditulis dengan bahasa generasi ketiga atau 4 atau berorientasi objek. Ada 4 komponen utama di dalam sistem manajemen database, yaitu data model, DDL, DML, dan data dictionary. Pertama, model data atau data model. Kedua, data definition language atau DDL. Ketiga, data manifestational language atau DML. 4, data dictionary atau kamus data. Ketujuh, logical data model. Kemampuan seorang manajer untuk menggunakan data adalah sangat bergantung pada bagaimana database terstruktur, secara logikal maupun fisik. DBMS memisahkan tampilan logik dan fisik dari data. Ini berarti bahwa programmer dan user tidak tahu di mana dan bagaimana data sebenarnya disimpan. Dalam penyusunan database secara logik, kebutuhan bisnis menentukan karakteristik dari data dan bagaimana data akan diakses. Ada 3 bentuk data model yang biasa digunakan, yaitu hierarchical, network, and relational. Dan tipe lain dari model data termasuk multidimensional, object oriented, object relation, dan hypermedia. Menggunakan model ini, perancang database dapat membangun tampilan logik atau konseptual dari data yang selanjutnya dapat diimplementasikan secara fisik ke dalam database virtual dan DBMS apa saja. Model basis data hierarki atau hierarchical database model membuat struktur data ke dalam bentuk pohon terbalik atau inverse tree, yang setiap record mempunyai 2 elemen. Yang pertama merupakan root atau file master atau sering disebut juga dengan key, yang mengidentifikasikan tipe lokasi atau susunan record. Kedua adalah berupa variabel dari subordinate file yang menerangkan aksir dari data dalam record. Aturannya, dalam semua file hanya mempunyai 1 parent. Setiap parent mempunyai banyak children. Model basis data jaringan atau network database model membuat relasi atau hubungan antar data melalui suatu struktur linked list, di mana subordinate record dapat dihubungkan ke lebih dari 1 elemen data. Mirip dengan hierarchical model, tetapi pada model ini menggunakan link yang eksplisit untuk menghubungkan member dan owner yang disebut pointer. Model database ini sangat kompleks atau rumit, yakni setiap ada perubahan hubungan antara elemen data, sepasang pointer harus diperbaiki. Model basis data relasi atau relational database model. Relational database model berdasar pada konsep sederhana dari tabel untuk melakukan perubahan pada karakteristik baris dan kolom data. Dalam model ini, tabel-tabel disebut relation, baris disebut tuple, dan kolom disebut atribut. Yang ke-8, gudang data atau data warehouse. Data warehouse adalah sistem manajemen database relasional atau multidimensional yang dirancang untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Data warehouse mengandung data terbaru dengan rinci, data yang lama, historical data, dan rinci, rangkuman data, dan metadata. Metadata adalah data mengenai data. Penggunaan data warehouse perlu mengetahui data apa saja yang tersedia, apa sumber data, di mana data berada, dan bagaimana mengakses data. Multidimensional database model. Database multidimensi yang sering disebut pusat dari data warehouse. Data yang berhubungan sangat kuat dan dapat dilihat dan dianalisa dari sudut pandang yang berbeda, yang disebut dimensi, dan juga menyediakan tempat penyimpanan yang efisien, efektif, dan nyaman, serta pengambilan data yang besar. Data seperti dalam database dianalisa oleh online
Analytical Processing atau OLAP. Dalam model data ini, data disimpan dalam bentuk array. Data mart. Data mart merupakan versi scale down dari data warehouse yang memfokuskan pada area objek tertentu. Data mart biasanya dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis yang unik dari departemen atau proses bisnis tertentu. Suatu perusahaan dapat memiliki banyak data mart di mana setiap data mart berfokus pada sebagian dari keseluruhan bagian perusahaan. Butuh sedikit waktu untuk membangun data mart, biaya ringan dan tidak begitu rumit. Data mining. Data mining memberikan pengertian atau arti yang sebelumnya tidak diketahui. Prediksi informasi dari data-data yang dapat diakses dan dalam data warehouse. Tools data mining menggunakan algoritma yang otomatis dan canggih untuk menemukan pola atau pattern yang tersembunyi, korelasi, dan hubungan antar data. Tools ini digunakan untuk memprediksi pola atau tren di masa yang akan datang, yang mengarahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Text mining merupakan aplikasi dari data mining untuk file teks yang terstruktur atau kurang terstruktur, lebih berfokus pada format dokumen daripada isi dokumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.